Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Taki Fadilah, NIM 056, kelas B1 Ilmu Hukum. Sini saya akan menjelaskan sejarah kodifikasi hadis. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada faktor terjadinya pengkodifikasian hadis. Yang pertama, tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis. Yang kedua, munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut dan peperangan. Yang ketiga, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis yang melatar belakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan mazhab di kalangan umat Islam, sehingga upaya untuk menyelamatkan hadis dengan cara pembukuannya setelah melalui seleksi yang ketat harus segera dilakukan. Yang keempat, karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyaknya dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, maka hal tersebut menuntut mereka untuk mendapatkan petunjuk dari hadis Rasulullah, selain petunjuk Al-Quran sendiri. Kodifikasi hadis pada abad yang kedua. Hadis pada abad kedua Hijriah, masa penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Pada periode ini, hadis-hadis Rasulullah mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Umar ibn Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang mulai memerintah di penghujung abad pertama Hijriah, merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah bagi penghimpunan dan penulisan hadis Nabi secara resmi, yang selama ini berserakan dalam catatan dan hafalan para sahabat dan tabi'in. Hal tersebut dirasakan begitu mendesak, karena pada masa itu wilayah kekuasaan Islam telah meluas sampai ke daerah luar Jazirah Arab. Di samping para sahabat sendiri, yang hafalan dan catatan pribadi mereka mengenai hadis Nabi merupakan sumber rujukan bagi ahli hadis ketika itu, sebagian besar telah meninggal dunia karena faktor usia dan di medan perang. Pemerkasa pengkodifikan hadis secara resmi dari pemerintah. Umar ibn Abdul Aziz dikenal secara umum dari kalangan penguasa yang memprakarsai pembukaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara resmi. Maka tetapi menurut Ajaj Al-Khatib, berdasarkan sumber yang sah dari Tabaqat Ibnu Sa'ad, kegiatan pembukaan hadis ini telah terlebih dahulu diprakarsai oleh Abdul Al-Aziz ibnu Marwan, ayah dari Umar ibnu Abdul Al-Aziz sendiri, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Riwayat tersebut menceritakan bahwa Abdul Al-Aziz telah meminta Katsir ibnu Murrah al-Hadrami, seorang tabi'in di Himsa yang pernah bertemu dengan tidak kurang dari 70 veteran perang Badar di kalangan sahabat, untuk menuliskan hadis-hadis Nabi SAW yang pernah diterimanya dari para sahabat selain Abu Hurairah, dan selanjutnya mengirimkannya kepada Abdul Al-Aziz sendiri. Dan Abdul Al-Aziz menyatakan bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan Abu Hurairah sudah dimiliki catatannya yang didengarnya sendiri secara langsung. Perintah tersebut adalah pertanda bahwa telah dimulainya pembukaan hadis secara resmi yang diprakarsai oleh penguasa pada tahun 75 Hijriah. Yang pertama, ada pelaksanaan kodifikasi hadis atas perintah Umar ibnu Abdul Aziz. Para ulama ketika itu adalah Umar ibnu Abdul Aziz, putra Abdul Al-Aziz sendiri, yang memperoleh pengumpulan hadis secara resmi dan dalam jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan posisinya sebagai khalifah dapat memerintahkan kepada para gubernurnya untuk melaksanakan tugas pengumpulan dan pengkodifikasian hadis. Abu Bakar Muhammad ibnu Amr ibnu Hazam, gubernur di Madinah, adalah di antara gubernur yang menerima instruksi Umar ibnu Abdul Aziz sendiri untuk mengumpulkan hadis. Dalam instruksinya tersebut, Umar memerintahkan Ibnu Hazam untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis yang berasal dari A. koleksi Ibnu Hazam sendiri, B. Amrah binti Abdul Al-Rahman, seorang fakih dari muridnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Al-Qasim dan yang ketiga Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar Al-Shiddiq, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang dari fuqaha yang ketujuh. Dan ini dalam instruksinya tersebut tadi saya jelaskan, koleksi Ibnu Hazam sendiri
dan Amrah binti Abdul Rahman, seorang faqih dan muridnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya ada Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abu Bakar Asy-Siddiq, seorang pemuka tabi'in yang salah seorang dari fuqaha yang ketujuh. Ibnu Hazm melakukan tugas tersebut dengan baik, dan tugas yang serupa juga dilaksanakan oleh Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama besar di Hijaz dan Syam. Dengan demikian, kedua ulama di ataslah yang merupakan pelopor kodifikasi hadis berdasarkan perintah-perintah dari Khalifah Umar Ibnu Abdul Al-Aziz. Kitab-kitab hadis pada abad kedua Hijriah. Yang tadi, kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik atas permintaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Lalu ada Musnad Al-Syafi'i karena Imam Syafi'i, yaitu berupa kumpulan hadis yang terdapat dalam kitab Al-Um. Yang ketiga, Mukhlatul Hadis karya Imam Asy-Syafi'i yang isinya mengandung pembahasan cara-cara menerima hadis sebagai hujjah dan cara-cara mengkompromikan hadis yang kelihatannya kontradiktif satu sama lain. Yang keempat, As-Sirat An-Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq, isinya perjalanan hidup Rasulullah dan peperangan pada masa Rasulullah. Ciri-ciri dan sistem pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Pada umumnya, kitab ini menghimpun hadis Nabi SAW serta fatwa sahabat dan tabi'in. Yang hanya menghimpun hadis Nabi adalah kitab yang disusun oleh Ibnu Hazm. Hal ini sejalan dengan instruksi Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang berbunyi, janganlah kamu terima selain dari hadis Rasulullah SAW. Yang B, himpunan hadis pada masa ini bercampur baur antara topik yang ada, seperti yang menyangkut bidang tafsir, sirah, hukum, dan sebagainya, dan belum dihimpun topik tertentu. Pada kitab hadis belum dijumpai pemisahan antara hadis-hadis yang berkualitas sahih, hasan, dan dhaif. Selanjutnya, kodifikasi hadis pada abad yang ketiga. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yang maksudnya yaitu upaya para mudawwin hadis yang melakukan seleksi secara ketat sebagai kelanjutan dari upaya ulama sebelumnya yang telah berhasil melahirkan satu kitab tadwin. Masa ini dimulai abad ketiga dan pemerintahan sudah dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah, khususnya sejak masa Al-Makmum sampai dengan akhir abad 3. Munculnya periode seleksi dikarenakan pada periode tadwin belum berhasil dipisahkan beberapa hadis yang berasal dari sahabat tabi'in dan berasal dari Nabi. Begitu pula belum dipisahkan hadis yang dhaif dan sahih. Dan selanjutnya, kodifikasi hadis pada abad yang keempat. Masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunannya. Periode ini dimulai pada masa Khalifah Muqtadir sampai Khalifah Al-Mu'tasim. Begitu, meskipun pada periode ini kekuasaan Islam mulai melemah dan bahkan mengalami keruntuhan pada abad pertengahan abad ke-7 Hijriah akibat serangan Hulagu Khan, kegiatan para ulama hadis dalam rangka pemelihara dan mengembangkan hadis tetap berlangsung, sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Hanya saja hadis-hadis yang dihimpun pada periode ini tidak sebanyak sebelumnya. Kitab-kitab hadis yang dihimpun pada periode ini adalah yang pertama, ada Al-Sahih oleh Ibnu Khuzaimah pada tahun 313 Hijriah. Yang kedua, Al-Anwa wa Al-Taqsim oleh Ibnu Hibban. Yang ketiga, Al-Musnad oleh Ibnu Jarud. Yang keempat, Al-Mukhtarah oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahid Al-Maqdisi. Bentuk penyusunan kitab hadis pada periode ini. Para ulama hadis memperkenalkan sistem baru dalam penyusunan hadis, yaitu yang pertama ada kitab Atrof. Di dalam kitab ini penyusunannya hanya menyebutkan
sebagian dari matan hadis tertentu, kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu, baik sanad yang berasal dari kitab hadis yang dikutip matannya maupun kitab lain. Yang kedua ada kitab Mustakhraj. Kitab ini memuat matan hadis dan yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, atau keduanya atau lainnya. Dan selanjutnya penyusun kitab ini meriwayatkan matan hadis tersebut dengan sanadnya sendiri. Kitab Mustadrak. Kitab ini mengimpun hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau memiliki salah satu syarat keduanya. Secara politisi, masa ini hampir sama dengan masa-masa sebelumnya, namun kekuatan-kekuatan dari luar Islam sudah mulai menggeliat. Hal ini dibuktikan dengan dikuasainya Bait al-Maqdis di Yerusalem oleh tentara salib dan puncak ke Baghdad runtuh oleh Genghis Khan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah faktor terjadinya pengkodifikasian hadis ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kekhawatiran bercampur hadis dengan Al-Quran, terus dikhawatirkan akan lenyapnya hadis karena meninggalnya sahabat, tabi'in, dan para penghafal hadis, semakin paraknya pemalsuan hadis, lalu semakin luasnya wilayah Islam sehingga mendorong untuk pembukaan hadis. Tadi awal abad kedua Hijriah merupakan awal pengkodifikan hadis yang diprakarsai oleh Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang disertai dengan pengumpulan hadis dari ulama besar di bidang hadis. Sementara itu pada abad ketiga Hijriah adalah masa seleksi hadis serta penyempurnaan hadis dengan mengatasi upaya-upaya pemalsuan hadis seperti waktu itu ada Abu Hurairah kalau nggak salah, beliau sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis karena pada saat itu ada kegiatan atau ada acara yang dimana tidak banyak meriwayatkan hadis-hadis untuk kehati-hatian terhadap periwayatan hadis tersebut. Dan selanjutnya pada abad keempat sampai ke-7 Hijriah merupakan masa pemeliharaan, penertiban serta penghimpunan hadis. Namun hadis yang dihimpun tidaklah sebanyak periode sebelumnya, dikarenakan melemahnya kekuatan politik Islam pada masa ini. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi tentang pengkodifikasian hadis dari abad kedua sampai ke abad 4 Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.